Berlokasi di Warung Baat sebelum puasa Ramadan tiba, para pemuda Dusun Besuk, Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri mengadakan giat ngaji bareng bersama Gus Rismi. Ngaji bareng ini bertujuan agar para pemuda tidak hanya bersantai saja di rumah, namun mereka menambah ilmu agama dan sosialisasi di masyarakat agar kedepannya nanti mereka akan menjadi tokoh masyarakat yang memiliki budi pekerti yang luhur, serta giat ini bisa ditularkan kepada para pemuda di desa lainnya. Amin Mubarok selaku Ketua Pemuda Dusun Besuk sangat antusias mengajak teman-temannya untuk bangkit dan melapangkan hatinya untuk giat tersebut. Dari giat ini Gus Rismi disambut hangat dengan penuh semangat. Pemuda Dusun Besuk mendengarkan ceramah yang beliau sampaikan. Ngaji perdana di masa pandemi memantapkan jiwa agar memiliki pondasi agama yang kokoh dan menambah keimanan. Malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perdana ngaji warung. Ngaji warung pemuda Besuk Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri bersama Gus Rismi. Dalam pertemuan menika, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir saha batinipun saged menikmati suasana pada malam hari ini yang insya Allah tansah penuh berkah seluruh pemuda pemudi desa Dusun Besuk Desa Toyo Resmi. Salawat salam kami aturkan dumateng Sayyidina besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang aja muga-muga kita sedaya minjang yaumil qiyamah istu tansah dados umat ingkang matur syafaatun saking beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Panitia yaitu Mas Amir selaku pembina. Untuk acara yang kedua, untuk acara selanjutnya adalah penutup dengan mohon doa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, didasari iman, dan yang kedua adalah mengharapkan pahala ataupun mengharapkan kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa kita setahun sebelum dan sesudahnya. Jadi bagaimana kita berpuasa ini ya dengan dasar iman dan kita mengharapkan pahala. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan semuanya jika ingin bertanya dipersilahkan. Seiring jalannya waktu seringkali mendengar cerita di pengajian-pengajian tentang sholat, okay? Sholat yang dipegang dengan Nabi waktu Isra Mi'raj itu diwajibkan 5 waktu bagi umat Islam untuk menjalankan sholat. Nah, pada hari Jumat, kenapa kita diwajibkan sholat Jumat dan sholat Jumat itu bisa menggantikan posisi sholat dulu? Padahal perintah awalnya kan hanya 5 waktu itu saja. Oke, jadi tolong diceritakan asal usul sholat Jumat yang bisa menggeser atau menggantikan sholat duhur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan seperti ini Gus kayaknya perlu diketok keluarkan dalam permasalahan yang ada. Karena konsep ini kan siraman rohani begitu, ditambah dengan ada sedikit warung untuk ekonomi produksi begitu Gus. Dan kita tahu bahwa saat ini masyarakat khususnya yang ada di bawah lah Gus ya, itu sangat membutuhkan untuk siraman rohani seperti ini. Sehingga ketika ada siraman rohani yang khususnya untuk profit itu sangat kita tekan dengan apa adanya, dengan duduk bersama, dengan bertatap muka, dan saya yakin juga masyarakat lebih mengenal keterkaitan dengan apa yang selama ini
dia yakini terkait akidah agama Islam, begitu Gus. Sehingga dalam permasalahan tersebut saya pribadi dan mungkin teman-teman sangat memberikan aplaus luar biasa di dalam kegiatan seperti ini. Dan mungkin kami dan juga teman-teman, apabila ada tetangga kita minimal desa yang lain itu menghendaki Gus, minimal Gus Ismi juga bisa menyiapkan waktu dalam permasalahan ini, sehingga siraman rohani ini nanti ke depan saya berpikir bahwa sangat luar biasa di dalam beri kehidupan dan kehidupan masyarakat, yang intinya untuk membawa jalan yang terang benderang dan membawa yang betul-betul di dalam dia bertoleransi beragama. Begitu, terima kasih pada tempat yang disediakan. Dan mungkin sedikit sing kanggen nanggen iki kira-kira oleh pira, terus sing disantuni iku nun sewu bebane kan berat, ketika bapak tinggal ibu, terus kira-kira nun sewu oleh pira. Makanya Gus nun sewu nyuwun mangapunten suarane rada erak. Akhir kata, wassalamualaikum. Di amanat ataupun perintah oleh Allah melakukan sholat 5 waktu. Awalnya kan bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Akhirnya diberi diskon lah oleh Allah menjadi 5 waktu. Waktu perintah pertama kali itu, Kanjeng Nabi tidak bisa langsung melaksanakan sholat 5 waktu dengan jamaahnya ataupun dengan kaumnya pada saat itu. Karena kenapa? Kondisi Mekah pada saat itu, jadi belum begitu maksimal. Nah, akhirnya hijrahlah Kanjeng Nabi ke Madinah. Ini setahu saya nih. Akhirnya hijrahlah Kanjeng Nabi ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah itu, maka ada beberapa sahabat-sahabat, baik itu sahabat Ansor, sahabat-sahabat yang lain itu, untuk menyambut datangnya Kanjeng Nabi, terus berkumpul setiap siang. Nah, akhirnya disitulah turun perintah melakukan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat pertama kali dilakukan di Masjid Kuba. Ini sholat Jumat yang dilakukan pertama kali. Memang ini ada pertentangan khilafiyah dari para ulama. Ada juga para ulama itu yang melakukan sholat Jumat setelah melakukan sholat Jumat 2 rakaat ditambahi lagi 2 rakaat. Ini juga ada yang seperti itu. Ada juga para ulama yang sholat Jumat itu ya ulama-ulama itulah pokoknya, sholat Jumat itu memang bukan pengganti dari sholat duhur. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang meyakini bahwasannya khutbah, kan khutbahnya ada 2. Khutbah 2 itu menjadi pengganti dari 2 rakaat sholat duhur. Nah, intinya apa? Intinya adalah kita tidak usah mengerti bahwasanya bagaimana turunnya perintah sholat Jumat, bagaimana turunnya perintah sholat 5 waktu itu. Yang paling penting seperti yang saya katakan tadi adalah iman. Dan nyuwun sewu, hari ini kritisnya keimanan itu seperti itu. Orang itu lebih mau melakukan wudhu ketika mengetahui fadilah wudhunya. Orang itu mau melakukan sholat 5 waktu ketika tahu fadilah sholat 5 waktu. Nyuwun sewu, orang zaman dahulu ketika para kiai dawuh, ketika Kanjeng Nabi dawuh, para sahabat tidak pernah bertanya apakah ini perintah dari Allah, apakah ini larangan dari Allah. Ketika Kanjeng Nabi melakukan berarti itu merupakan sunnahnya Kanjeng Nabi, tapi ketika Kanjeng Nabi tidak melakukan berarti itu bukan sunnahnya Kanjeng Nabi. Simple. Kalau cerita sholat Jumat itu memang ada beberapa versi. Ada juga yang mengatakan bahwasannya sholat Jumat ini adalah bagaimana kita berkumpulnya di Jabal Rahmah, bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Untuk memperingati itu akhirnya umat Islam kumpul. Akhirnya turunlah perintah melakukan sholat Jumat. Ada juga perintah sholat Jumat itu ketika berkumpul di daerah Masjid Kuba. Para sahabat-sahabat berkumpul pada saat itu, mondar-mandir pada saat itu. Akhirnya turunlah perintah sholat Jumat. Dalam bagi pangkat Gus, masalah batali wudhu sentuhan karo bojo
wudhu niku sifatnya batal apa mboten? Hah? Tentang hidup itu adalah pilihan. Enek sing bejat, enek sing api. Pilihannya kan ngoten toh. Terus dibalik ada 4 pilihan tadi ya kan. Kita itu kan juga menghadapi takdirmu ngono kuwi. Terus iso nek api piye lho Gus? Wong-wong ki ora ono ngono lho. Kan seperti makam tadi nyuwun sewu. Kenapa jenengan lek luwe kok gak nyuwunane Gusti Allah? Ya Allah muga kula wareg. Mungkin ndak bisa wareg. Tak akan mungkin. Jenengan minta kebaikan kepada Allah, ya Allah muga-muga kula api, tapi jenengan benisuk ngombe, awan ngombe arak, dalu ngombe arak, gak tau sholat, tapi pengen mlebu surga. Logikane apa nggih mungkin nyuwun sewu? Apa ya mungkin seperti itu? Kecuali jenengan duwe wong jero gak apa-apa. Loh, ini logikanya nyuwun sewu Pak nggih. Ini logikanya seperti itu. Kalaupun kita berbicara masalah pilihan dan berbicara masalah takdir, itu hakikat dan itu Allah. Saya tidak bisa menentukan. Nyuwun sewu, saya dulu mondok, saya bisa seperti ini. Mas Ato menjadi ketua PAC, saya menjadi ketua PJ. Itu takdir dari Allah. Apakah saya dari kecil mendambakan seperti ini? Tidak. Yang saya dambakan hanyalah bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Dari kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'hum nas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Saya sebagai ketua Ansor, manfaatnya seperti ini. Mas Ato sebagai ketua PAC, manfaatnya juga seperti ini. Itu kuncinya. Kalau kita berbicara nanti kita jadi apa, terus kita pengen baik, loh itu pilihan Allah kok. Tapi kita disuruh untuk berproses oleh Allah. Seperti yang saya katakan tadi, nyuwun sewu, logika mawon lah. Seorang bayi umur 1 bulan diwajibkan sholat, mungkin atau tidak? Kan tidak mungkin. Loh, kalau Allah itu menghendaki kita baik-baik, Allah menghendaki kita jelek-jelek. Sampai kan di Nabi ini ku tahu, ada orang yang yuladul iman wa yahya iman wa yamutu iman. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Ada juga orang yang yuladul kafir wa yahya kafir wa yamutu kafir. Ada juga orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, mati hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Siapa yang menentukan? Ini kan bisa. Aku pengen lahir ninggo, saya pengen dilahirkan sebagai orang kaya. Pernah tidak berpikir seperti itu? Ketika bayi loh, saya pasti berpikir. Karena kakek utang. Tapi ketika jenengan bayi, pernah jenengan milih, ya Allah, ojo ning ngono iki. Gak patek sugih, sing iki harus sugih. Bisa seperti itu? Tidak bisa, itu semua Allah. Makanya kita diajarkan Allah untuk berproses bagaimana kita menjadi ihsan. Mencatat perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Kalau pertanyaan jenengan oleh piro, terus pahalanya berapa, ini saya nggak tahu Pak, nyuwun sewu Pak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersedekah, itulah yang paling penting. Nah kadang-kadang nyuwun sewu, saya cerita sedikit nih. Orang masuk surga itu nyuwun sewu, hakikatnya, ini kita berbicara hakikat aja lah. Ketika orang masuk surga, hakikatnya ini bukan karena kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena iman kita, bukan karena sholat kita. Orang masuk surga karena apa? Karena maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, itu hakikatnya. Jenengan jangan merasa bangga, aku sholat 5 waktu, aku poso dur 5 tahun misalnya seperti itu, aku bakal masuk surga. Jangan berasa seperti itu. Belum tentu orang yang ngalim bisa masuk surga, dan belum tentu juga orang sing welek bisa masuk neraka. Kita nggak tahu itu. Kalau kita berbicara masalah pahala, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah ketika kita berbuat baik, Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Itu saja kuncinya. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya kita nanti dapat pahala berapa, hitung-hitungannya kita nggak tahu. Itu hak prerogatifnya malaikat itu. Kecuali nanti saya tak WA malaikat lah, nggak bisa, nggak mungkin bisa. Malaikat dari wong jero. Nah, malaikat dari wong jero. Nah, kalau kita berbicara masalah sedekah, nyuwun sewu, saya tanya kepada jenengan semua. Jenengan punya uang
20.000. Jenengan sedekahnya 5.000. Masih berapa uang jenengan? 15.000. Salah. Uang jenengan masih berapa? Masih 5.000. Kenapa? Karena hakikatnya uang yang utuh nanti yang bisa menolong kita, bisa memberikan syafaat kepada kita adalah uang 5.000 yang kita buat untuk sedekah. Sing 15.000 dadi apa? Iku dari teh, kopi, terus ketan, klopo, baru no ning ngene WC selesai. Loh, logika loh itu. Ini kan berarti ketika kita punya uang 20.000 kita sumbangkan 5.000, berarti hakikatnya uang kita tinggal 5.000, yang 15.000 hangus. Ini ingatan bisa dipahami Bang. Jadi kalau berbicara masalah pahala, nyuwun sewu, saya tidak tahu pahala itu berapa. Saya pun juga tidak tahu pahala saya bagaimana. Saya termasuk orang baik atau bukan, saya tidak tahu. Yang bisa menilai saya siapa? Ya Allah sendiri. Wong sakniki nyuwun sewu, kita nyumbang terus takoki kowe ikhlas gak? Ikhlas dia ngomong nih. Lha nyuwun sewu, Allah itu mencontohkan kita di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Ikhlas. Jenengan waca sakniki, surat Al-Ikhlas wonten ayat ikhlase gak? Wonten tulisan ikhlase gak? Enggak ada. Surat Al-Ikhlas ini hanya menerangkan tentang ketauhidannya Allah. Hanya full menceritakan tentang Allah. Berarti intinya apa? Ikhlas itu adalah lillahi ta'ala, bukan diucapkan. Mungkin gitu nggih. Ngapunten bila ada salah-salah dari saya karena memang ini kemampuan saya. Mungkin ada pertanyaan yang kurang puas atau apa, saya mohon maaf. Kesalahan penuh dari saya, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada malam ini bertujuan untuk membangun potensi anak generasi muda dusun besok, yang mana selama ini agak vakum dari semua kegiatan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama dengan sahabat-sahabat Ansor mengadakan kegiatan ini dengan harapan semoga kedepannya pemuda-pemuda besok bisa menjadi pemuda yang berguna, bisa menjadi pemuda yang bermanfaat khususnya untuk lingkungan dan untuk negaranya. Dan di samping itu pada dimulai hari ini kegiatan ini kami berharap kegiatan ini bisa selanjutnya kedepannya kita bisa melaksanakannya lagi, tidak harus di tempat ini, bisa kita mengadakan di tempat lain, sebab kegiatan seperti ini bisa sangat bermanfaat sekali, bisa memberikan motivasi untuk anak-anak muda khususnya, dan semoga dari bapak-bapak atau dari pihak desa atau dari manapun bisa membantu untuk terselenggaranya kegiatan seperti ini. Tentang pengajian warung pada malam hari ini lagi. Ya, terkait ngaji warung itu sebetulnya kami sudah mengkonsep ya 1 tahun sebelum COVID dulu, karena kita negara kita lagi kena dampak COVID-19, kita harus off kegiatan. Alhamdulillah di hari ini perdana pemerintah daerah lagi membuka ruang untuk masyarakat, ya yang penting tetap protokol kesehatan prokes ya itu harus dijalankan. Alhamdulillah terkait ngaji warung ini bagus sekali ya buat anak-anak muda generasi penerus bangsa kita untuk akhlakul karimah ya. yang jelas itu arahnya ke situ. Kemudian ini kan pergerakan dari pemuda dari Dusun Besuk ya. Ada harapan kedepannya untuk para pemuda
harapan ke depan kami anak muda dusun besuk, kami berharap mereka nanti kita cetak sebagai pemimpin-pemimpin, syukur-syukur bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi banyak sekali hal yang kami tularkan ya terkait berorganisasi, terus supaya nanti mengarah menjadi leadership ya. Jadi banyak sekali untuk anak muda kita. Jadi terkait dengan ngaji warung ini, kenapa kami konsep ngaji warung? Karena ngaji tidak hanya di musala, di masjid, di warung pun bisa, boleh ya. Yang jelas tujuannya baik sekali untuk kemajuan desa kita. Dari Kediri, Jawa Timur, Desi Krisnawati melaporkan untuk Lintas Informasi.